Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas karena Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama. Yang saya hormati kepada Bapak dosen kita, Bapak Hepni Putra LC, dan saya hormati kepada teman-teman semuanya. Baik, nama saya Jasima. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami, yaitu makalah tahris hadis. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tahris melalui lafal pertama matan hadis. Penggunaan metode ini tergantung dari lafal pertama matan hadis. Berarti metode ini juga mengkodifikasikan hadis sesuai dengan urutan-urutan huruf hijaiyah, seperti hadis-hadis yang huruf pertamanya alif, ta, dan seterusnya. Suatu keharusan bagi yang akan menggunakan metode ini untuk mengetahui dengan pasti lafal-lafal pertama dari hadis-hadis yang akan dicarinya. Setelah itu, ia melihat huruf pertamanya melalui kitab-kitab tahris yang disusun dengan metode ini. Demikian pula dengan huruf kedua dan seterusnya. Sebagai contoh, hadis yang berbunyi, "Man khosana falaysa minna." Langkah untuk mencarinya dengan menggunakan metode ini adalah sebagai berikut. 1. Lafal pertamanya dengan membukanya pada bab mim. 2. Kemudian mencari huruf kedua mim setelah mim tersebut. 3. Huruf-huruf selanjutnya adalah gain dan sin serta nun. Dan begitu seterusnya sesuai dengan urutan huruf hijaiyah pada lafal matan pertama hadis. 2. Kelebihan dan kekurangan lafal pertama. Dengan menggunakan metode ini, kemungkinan besar kita dengan cepat menemukan hadis-hadis yang dimaksud. Hanya saja bila terdapat kelainan lafal pertama tersebut, sedikit pun akan berakibat sulit menemukan hadis. Sebagai contoh, hadis yang berbunyi, "Iza atakum man tarodo wa halqu fazawwaju." Menurut bunyi hadis di atas, lafal pertamanya adalah iza atakum. Namun bila lafal yang kita ingat adalah lau atakum, tentunya akan sulit menemukan hadis tersebut karena adanya perbedaan lafal itu. Demikian pula bila lafal yang kita ketahui berbunyi iza ja'akum, sekalipun semuanya satu pengertian. Kitab-kitab penunjang. Untuk menggunakan metode ini, kita memerlukan 3 jenis kitab penunjang. Antara lain, kitab-kitab yang khusus memuat hadis-hadis yang terkenal dan beredar luas dari mulut ke mulut. Yang dimaksud dengan hadis yang populer dari mulut ke mulut adalah pembicaraan yang banyak beredar di masyarakat dan mereka saling mengutipnya yang dinisbatkan kepada Nabi. Sebagian hadis ini sahih dan sebagian lagi hasan. Tetapi yang terbanyak adalah dhaif, maudhu, palsu, atau yang tidak mempunyai sumber sama sekali. Tersebarnya hadis-hadis dhaif atau maudhu di kalangan awam umat Islam akan merusak agama mereka, karena mereka yakin hal itu diriwayatkan dari Nabi mereka. Berikutnya, perbuatan mereka sesuai dengan tuntunan hadis palsu tersebut dan mereka mengira hadis-hadis lainnya tidak benar. Karena itu, banyak ulama, para spesialis hadis pada abad berikutnya mengarang sejumlah kitab yang di dalamnya mereka kumpulkan hadis-hadis populer yang beredar dari mulut ke mulut pada masa itu. Mereka jelaskan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Mereka jelaskan orang meriwayatkannya dan menyusun kitab yang mentahrisnya. Jika hadis-hadis itu mempunyai asal, sumber, hal demikian untuk mengingatkan banyak orang awam, umat Islam agar berhati-hati dalam mengamalkan hadis-hadis dhaif atau palsu, dan menjelaskan hal itu dusta atau tidak bersumber jika kenyataannya setelah diselidiki dengan cermat
Memang demikian, kata populer pada hadis-hadis di atas berbeda artinya dengan kata-kata masyhur. Dalam istilah hadis yang berarti ia adalah suatu hadis yang diriwayatkan dari 3 jalan atau lebih. Maksudnya masyhur dari segi bahasa adalah populer atau terkenal. Artinya tersebarnya hadis-hadis ini dari mulut ke mulut dan dikenal oleh masyarakat luas. Kitab-kitab ini umumnya disusun berdasarkan huruf mu'jam. Contohnya antara lain sebagai berikut. Namun kami dalam hal ini hanya akan memberikan penjelasan pada salah satu kitab saja. 1. Al-Muqasid Al-Hasanah fi Bayani Kasirin min Al-Hadis Al-Mustahirah ala Al-Sinad. Kitab ini menghimpun banyak hadis terkenal yang beredar dari masyarakat dari mulut ke mulut. Berisi 3.506 hadis. Di dalamnya terdapat sebagian hadis palsu. Diberikan penjelasan seperti yang diungkapkan untuk Al-Laknau Ibnu Al-Imad Al-Hanbali mengatakan, kitab ini lebih mencakup ajma dari kitab Suyuti yang berjudul Ad-Duror Al-Muntasirah Al-Hadis Al-Mu'tahirah. Masing-masing mempunyai kelebihan. Karena itu, ulama menaruh perhatian terhadap kitab ini. Kitab ini telah diringkas ditalkis oleh Thayyib min Al-Khabis, seperti hal yang sama telah dilakukan oleh Ali bin Muhammad. Dalam kitabnya Al-Ghasil Al-Sunnah Al-Sakhawi menyusun hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini berdasarkan huruf mujmal guna memudahkan pemakai perujuk menemukan hadis diinginkannya. Setelah menyebut hadis, ia susul menulis orang yang mentahrisnya. Jika hadis tersebut mempunyai asal, ia jelaskan urutannya dan komentar ulama atasannya dengan singkat dan padat. Jika hadis tidak dikenal berasal bersanad dan tidak dapat dalam sanad satu kitab hadis, ia telah di akhirnya la asla, lalu tidak ada asalnya. Jika ia ragu apakah hadis itu bersanad atau tidak, ia menyatakan la arifu, aku tidak mengetahuinya. Dari segi bab dan judulnya, kitab ini sangat baik. Karena itu para ulama sudah dan akan terus menjadikan sebagai kitab pegangan rujukan dalam mencari hadis-hadis populer yang beredar di luas di tengah masyarakat. Oke, baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita itu Muhammad Toha Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Jasima, yaitu mengenai kitab-kitab penunjang untuk melakukan metode ini. Yang kedua atau yang B itu kitab-kitab yang memuat hadis-hadis yang tersusun berdasarkan urutan huruf mu'jam atau ensiklopedis. Nah, di antara kitabnya yaitu yang pertama Al-Jami' As-Shaghir min Hadis Al-Bashir An-Nadhir. Nah, kitab ini itu dikarang oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abul Fadl Abdul Ar-Rahman bin Abi Bakar Muhammad Al-Khudairi As-Suyuti Asy-Syafi'i. Nah, jumlah karangan beliau ini sudah lebih dari 500 kitab hadis. Kemudian beliau juga dapat menghafal dari 200.000 buah hadis. Nah, beliau juga pernah mengatakan bahwasanya apabila ada hadis lebih dari itu, maka saya akan menghafalnya. Nah, kesibukan dari beliau yaitu selain beliau sibuk di hadis, beliau juga sebagai dosen, pengajar, dan juga beliau merupakan mufti dan juga sebagai seorang hakim. Nah, kitab-kitab ini itu dalam kitab Jami' As-Shaghir ini diatur penempatan hadis-hadisnya itu diatur menurut urutan huruf hijaiyah dari alif, ba, ta dan seterusnya, agar memudahkan untuk mencari hadis tersebut. Kemudian hadis-hadis ini itu dimulai dengan hamzah atau lainnya. Begitu pula
diurutkan dengan huruf keduanya sesuai urutan huruf-huruf hijaiyah. Misalkan seperti hadis-hadis yang dimulai dengan huruf awalannya itu ba, maka setelah huruf ba itu adalah huruf hamzah atau a. Dan cara memujam, kemudian di dalam kitab ini juga terdapat rumus-rumus, terdapat di makalah kami. Kemudian cara mentakhrij daripada kitab ini adalah sudah semestinya kita mengetahui dahulu lafal pertama dari matan hadis tersebut dengan pasti. Lalu mencarinya dalam babnya hadis yang dimulai dengan huruf ba, maka dicari dengan awalan huruf ba. Kemudian mencari huruf keduanya secara berurutan dan seterusnya dengan cara yang sama. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan yang terdapat kitab ini, yang pertama itu kitab ini itu mentakhrij hadis-hadis Rasul dari berbagai kitab hadis. Tidak hanya dari kitab-kitab yang disebut kode-kodenya dalam pendahuluan, tetapi dari kitab yang lain-lain pula. Hal ini dapat diketahui dengan banyak menelaahnya. Yang kedua, yaitu hadis-hadis yang tercantum dalam kitab ini itu sangatlah banyak jumlahnya. Nah, itu tidak kurang dari 10.031 hadis. Kemudian yang ketiga yaitu ketelitian penyusunan hadis-hadisnya sejak dari huruf pertama sampai dengan akhir, sampai dengan huruf terakhir. Kemudian yang keempat, yang seterusnya itu kitab ini itu mengungkap hukum-hukum hadis yang dimuatnya, baik itu sahih, baik itu hasan dan juga dhaif. Kemudian yang terakhir yaitu penyusun kitab ini itu berusaha menghindarkan hadis-hadis yang palsu dan juga didustakan sepanjang pengetahuannya, dengan harapan bahwa kitab ini itu dapat terus bermanfaat. Nah, adapun kesulitan-kesulitan yang ditemukan dalam hadis ini, yaitu yang pertama itu untuk dapat menemukan hadis dengan cepat melalui kitab ini, itu haruslah diketahui dengan pasti dan tepat lafaz pertama dari matan hadis itu. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengetahui hadis-hadis maudhu', seharusnya kita membuka juga kitab-kitab lainnya. Semua kitab hadis, tidak dengan kitab ini saja. Mungkin kesulitan-kesulitan ini itu terdapat juga dengan hampir di setiap kitab hadis yang disusun secara abjad. Kemudian yang ketiga yaitu kunci-kunci dan daftar isi yang disusun oleh para ulama untuk kitab-kitab tertentu. Di antara kitab-kitabnya itu ada di makalah kami. Nah, dalam hal ini diterangkan secara singkat yaitu kitab Miftah As-Sahihain. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Nah, kitab ini itu adalah hasil karya daripada Muhammad Syarif bin Mustafa Al-Tauqadi. Nah, dalam kitab ini beliau menghimpun hadis-hadis perkataan dan terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Nah, sebelah kanan setiap hadis penyusunannya itu menuliskan nomor jilid dan halaman yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan kitab-kitab ulasannya karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Aini. Juga yang terdapat dalam Sahih Muslim dan kitab ulasannya karangan An-Nawawi. Adapun di sebelah kirinya dicantumkan tema hadis dan nomor babnya. Nah, kitab ini itu dicetak oleh percetakan Utsmaniyah di Mesir tahun 1313 Hijriah dan dikopi ulang oleh Dar Al-Qutub Al-Ilmiyah di Beirut pada tahun 1395 Hijriah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.